Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala rasulillah ajmain amma ba'd. Saya Mazlan Wahid dari program studi ilmu hadis kelas C ingin mempresentasikan mata kuliah Islam Sosial dan Humaniora yang bertemakan reposisi Islam dan negara Indonesia. Dalam hal ini saya ingin mempresentasikan reposisi Islam dan negara Indonesia. Dalam bahasan ini beberapa persoalan penting untuk direnungkan kembali oleh umat beragama, khususnya umat Islam. Persoalan tersebut soal agama itu sendiri, mengapa orang menganggap bahwa agama adalah suatu yang sangat penting, sedangkan hal yang di luar agama tidak dianggap sangat penting. Dari sanalah kemudian ada kelompok dan individu yang rela berkorban demi agama, sekalipun korbannya mungkin konyol. Atas pemeluk agama di sebuah negara, perdebatannya akan bergerak maju pada soal pilihan negara atas agama dan pilihan agama untuk terus survive. Bukan hanya ini saja, tetapi terkait soal bagaimana sebenarnya gagasan tentang hubungan agama dan negara. Memang belakangan ini negara kita mengalami reposisi terhadap agama dan negara itu mengalami reposisi yang mana banyak individu atau sebuah pergerakan itu berlandasan atau bertopeng agama. Lebih tepatnya itu mengatasnamakan agama. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu hidupnya, masyarakatnya hidup berdampingan dengan berbeda agama, suku, budaya, dan lain-lain. Memang Indonesia itu penganut terbesar agama Islam, mungkin yang lainnya sekitaran 15 atau 20%-nya. Nah, tetapi di sini Islam sebagai sorotan, seakan-akan Islam ini menjadi agama yang radikal bagi yang non-muslim. Tapi yang muslim mengatasnamakan jihad fisabilillah, melawan kemungkaran. Nah, dalam konteks ini banyak pemaknaan yang berbeda-beda oleh masyarakat awam. Ada yang mengatakan bahwa ini jihad, ada yang mengatakan ini adalah radikalisme atau terorisme dan lain-lainnya. Padahal konteksnya Islam tidak seperti itu. Menurut saya pribadi, Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan itu bukan menurut saya, bahkan menurut kitab suci dan hadis pun Islam adalah agama yang sempurna dari agama-agama sebelumnya. Itu menurut keyakinan saya. Berbeda pula dengan teman saya yang non muslim. Pasti mereka menganggap bahwa agama mereka adalah agama yang sempurna. Maka di sini harus ada rasa toleran. Kita berbeda keyakinan bukan berarti kita berbeda tujuan dalam bernegara. Semua agama itu mengajarkan yang baik, tidak ada yang mengajarkan buruk. Dan semua agama itu menganut nilai-nilai kedamaian, kerukunan, dan ketentraman hidup bersama. Nah, mengapa sekarang Islam mengalami reposisi? Nah, belakangan ini ada beberapa peristiwa yang mengatasnamakan Islam melawan berkonflik dengan suatu mungkin
konstitusi penting negara, konstitusinya yang melibatkan negara. Nah, di sini perlu pola pikir yang amat benar-benar memahami suatu konflik, harus tahu perspektifnya. Jadi kita tidak bisa langsung jas begitu saja terhadap suatu peristiwa yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita akan salahkan kepada agamanya, tentu kita secara berkeyakinan yang sama mengalami suatu hal yang tidak terima. Tapi kalau kita salahkan negaranya, bahwa negara mempunyai dasar Pancasila yang itu berdasarkan agama, berlandaskan agama, semuanya dirangkumkan oleh para tokoh-tokoh agama Islam tersendiri yang sudah memikirkan untuk kedepannya negara ini seperti apa. Nah, tetapi di masa sekarang malah berkonflik berlatar belakangan antara ideologi dan agama, yang pada awalnya ideologi dan agama ini adalah suatu benda yang berjalan bersamaan, selalu beriringan. Agama di belakangnya, Pancasila di depannya. Kalau dilogikakan saya seperti itu. Nah, tetapi pada saat sekarang banyak Pancasila yang mengalami kalau hilang mungkin kurang tepat bahasanya, tapi mengalami pelemahan karena ada institut pribadi mengatasnamakan Pancasila tapi membawa ke hakikat kepribadi, membawa kesenangan pribadi, tidak memikirkan ketentraman masyarakat. Nah, di sini agama berperan sebagai kritisme, tapi dengan cara yang salah, dengan cara perspektif yang tidak sesuai dengan era sekarang. Diambil dari perspektif era terdahulu, era zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini agama Islam sendiri itu bukan malah terpuji, dilihatkan sebagai Islam tuh begini. Malah sebaliknya, Islam itu radikalisme menurut orang yang beda keyakinan atau menurut orang awam. Islam tuh kok gini kerasnya, Islam tuh kok kayak gini garangnya, suka mengganggu keramaian umum dan lain-lainnya. Padahal dalam konteks Islam itu sendiri, Islam tidak pernah mengajarkan untuk merusak, bahkan untuk menganut keyakinan tidak ada paksaan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan Islam itu sendiri tidak pernah untuk mengatakan kamu harus masuk Islam, kalau tidak masuk Islam pancung leher. Tidak ada. Nah, sekarang di Indonesia Islam itu terlihat seperti itu, seakan-akan Islam memaksa. Nah, karena ada ormas-ormas tertentu dalam menyikapi hal ini. Kalau secara pribadi perhatian tapi tidak peduli. Nah, mengapa saya perhatian terhadap agama yang saya anut mengalami reposisi yang mana saya pahami bahwa agama saya adalah agama yang begitu baik, yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Nah, tetapi dari sudut pandang lain, karena ulah-ulah yang seperti ini, nah Islam malah terpandang tidak terpuji, tidak mencerminkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, di sini saya hanya bisa berpendapat bahwa saya peduli, tapi saya perhatian tapi tidak peduli. Karena saya tidak punya wewenang untuk peduli akan hal itu, tapi saya punya wewenang perhatian terhadap itu. Mengapa agama itu penting? Nah, selama ini dalam kasana politik Islam konvensional senantiasa menempatkan antara agama dan negara selalu berbeda-beda secara
yuridis. Padahal dalam kenyataan agama selalu hadir dalam ruang publik politik, sehingga memerlukan sebuah konstitusi baru tentang agama dan negara secara memadai. Sebenarnya di Indonesia itu sendiri agama, ideologi negara itu sudah dirangkum oleh tokoh-tokoh agama terdahulu, tokoh-tokoh agama Islam, bahkan tidak Islam pun juga ikut dalam musyawarah terhadap perangkaian Pancasila. Nah, sekarang Islam menjadi memerlukan sebuah konstitusi baru tentang agama dan negara secara memadai. Jadi politik sudah bukan agama yang menguasai politik, malah sebaliknya di era sekarang. Ini sesuai pemahaman pribadi. Lah, kenapa begitu? Kalau seandainya Islam yang menguasai politik dalam artian teks, pasti politik tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Nah, tetapi ketika politik sudah menguasai agama, mengendalikan agama, seakan-akan agama ini adalah suatu wadah, naungan untuk politik berperan. Maka di sini mengalami suatu reposisi, agama udah mengalami reposisi. Jadi sudut pandang orang berbeda-beda. Yang dahulunya bahwa berpolitik itu adalah untuk mensejahterakan agama dengan adanya penguasa atau pemimpin yang akan memajukan suatu negeri. Nah, sekarang bukan memajukannya yang berkurang, tapi memajukannya, tapi dengan cara yang tidak, seringkali dengan cara yang tidak diajarkan oleh agama, dalam artian ajaran yang perbuatan-perbuatan yang tertentu. Jadi kita lanjut ke berikutnya. Kewajiban negara atas warga. Nah, di sini dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak beragama di Indonesia, yang dijamin oleh undang-undang sebagai hak semua negara yang sah dan setara, merupakan landasan yuridis formal untuk keyakinan umat beriman beragama di Indonesia. Nah, kita sebagai warga itu pasti mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, dan kita punya hak atas keyakinan itu, dan negara pun melindungi kita terhadap itu. Contohnya, saya pribadi beragama Islam. Nah, tetapi si teman saya dia agamanya Kristen. Jadi di antara perbedaan ini kami sudah dilindungi. Ketika saya membacok teman saya yang Kristen karena dia demikian, berarti saya yang salah. Itu fix kesalahan dari diri saya sendiri, karena Islam, negara sudah mempunyai undang-undang untuk melindungi setiap warga negaranya bebas mau menganut yang agama mana. Bahkan ada pada kejadian 1965 itu ada suatu paksaan terhadap keyakinan, itu dibubarkan. Nah, itu memang hak dalam beragama itu memang ada. Jadi tidak ada larangan atau paksaan untuk menganut agama apa, karena sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Itu haknya negara, sudah haknya diri ke diri.
maksudnya diri ke diri itu ashabu minallah dan ashabu minan nas. Kemudian lanjut yang kedua, kebebasan berkeyakinan beragama. Jadi di sini setiap warga negara itu bebas mau milih agama mana. Nah, kalau Islam sendiri itu biasanya dari turun menurun itu pasti Islam. Itu dari logikanya saya. Tapi saya juga pernah melihat yang awalnya Islam itu pada akhirnya dia berpindah agama. Dan saya sebagai orang Islam tidak boleh melarangnya juga itu, karena itu kebebasan berkeyakinan. Mungkin menurut dia sudah menemukan, oh ini agama yang pas, ini agama yang tidak ribet menurut dia. Nah, karena itu punya alasan tersendiri dari hati kebatinan. Soalnya kalau berbicara tentang keyakinan itu lebih gimana ya, lebih pasnya itu nggak boleh kita ikut campur dalam hal keyakinan, karena itu pembicaraan batin. Nah, mungkin bagi teman saya agamanya ini, bagusnya ini, agama saya itu harus ini. Ya udah, itu kebebasan dan tidak ada. Dan kalau saya pun melarangnya itu dalam konteks sekedar umpamanya saya sebagai keluarga melarangnya, itu mungkin ya lantaran ada rasa tersinggungan kepribadian. Tapi kalau secara saya ketemu teman dia Kristen, saya bilang, oh kamu nggak kayak gini, agamamu harus Islam, itu tidak boleh. Itu karena kebebasan berkeyakinan sudah diatur oleh negara. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini yang terakhir, yang ketujuh. Ini yang kelima, gagasan tentang hubungan negara dan agama. Dalam bagian ini akan membahas secara ringkas tentang adanya 3 oposisi tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. Jadi, suatu yang sangat penting. Konstitusi kita pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal 2 menyatakan negara menjamin kebebasan individu untuk menjalani kewajiban agama dan kepercayaannya, sekalipun hanya 5 agama resmi, agama lokal tidak termasuk di dalamnya. Pilihan pertama, agama. Formalisasi agama tertentu dalam sebuah negara. Negara mengalami suatu agama menjadi dasar, misalnya negara Islam, Katolik, Kristen, Hindu atau Buddha. Nah, banyak yang berubah pada perjalanannya dari negara agama menjadi negara tidak secara formal dengan agama. Ada yang terus berpegang agama harus menjadi dasar sebuah negara. Tradisi kekhalifahan dalam Islam, Turki adalah contoh yang saya anggap paling memadai untuk contoh tentang negara agama yang kemudian berubah menjadi negara sekuler, tetapi masyarakatnya tetap menjadi masyarakat religius. Nah, jadi gagasan tentang hubungan negara dan agama ini ya yang seperti kita bahas di awal tadi. Agama dan ideologi negara itu berjalan seiringan, bahkan selalu berdampingan, tidak bisa dipisahkan, karena banyak perspektif terdahulu tidak bisa kita tarik ke perspektif zamannya sekarang. Kalau dulu itu Idul Adha sembelih orang, itu tidak bisa lagi di era sekarang, tidak ada, maka tidak boleh. Era Nabi Muhammad SAW pun tidak ada lagi yang namanya korban itu sembelih orang, karena kan itu ada perspektifnya, itu sebagian bentuk dari penarikan perspektif. Nah, lebih dan kurang sampai di sini dulu presentasi saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan saya juga
uh, tidak terlalu memahami teks ini, karena udah berulang kali juga tidak paham-paham. Mohon maaf Pak dosen sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.